Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel Bang Yos. Kali ini kita berada di Depok 2 Cinangka ya Bang ya. Gang Nangka. Dan sengaja kita kedatang tamu atau mendatangi tamu ya. Ya sekarang kita bertamu ke rumah salah seorang kiper Cana yang terkenal dengan marunya. Beliau pernah juara di beberapa kontes. Kita perkenalkan, siapa namanya Bang? Bang Jaun. Bang Jaun ya. Alhamdulillah Bang Jaun sering ikut kontes, sudah lumayan sering dapat juara ya Bang ya? Kalau ikut kontesnya sebenarnya sih belum banyak, cuman kalau yang juara malah maksudnya melepas ikan sih. Jadi dibeli sama kawan-kawan dan mereka ya alhamdulillahnya pernah pada juara di gitu ya. Jadi Abang di sini statusnya sebagai kiper atau apa namanya itu, kiper sama seller gitu. Reseller sebenarnya sih awalnya juga peternak gitu. Semuanya sama ya? Enggak sih, kalau breeder saya belum. Belum. Cuma khususnya kayaknya lebih mendalami kiper kayaknya ya. Iya, sebenarnya senang progres aja. Ya. Progres. Ini hobi atau apa gimana nih Bang? Sebenarnya sih ini hobi lama Bang. Hobi lama ya? Iya. Udah berapa tahun nih Bang pengalaman ya, nih Bang? Semenjak pandemi awal-awal melanda lah, kan itu kita jadi banyak waktu di rumah. Kan efek pandemi juga? Efek pandemi juga. Jadi sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya kan kita ya cuman buat ngekip aja, terus tiba-tiba pandemi dan semuanya orang dirumahin kan. Ya iya, kita sama kayak saya juga efeknya, jadi saya sekarang jadi YouTuber sekarang. Gitu. Jadi sebanyak ikan Abang ini yang pertama kali ikannya apa Bang yang pelihara nih? Itu yang pertama kali itu Cana Maru juga. Cana Maru, berapa ekor di awal? Waktu itu awal-awal itu 1 ekor. Itu ikannya sih masih ada, cuman bukan di sini. Bukan di sini, cuma dari bayaran orang sama ini ya, Mas Sultan ya. Soalnya ikan Abang bagus pastinya, mungkin pada suka dengan ikan Abang gitu kan. Sebenarnya ya selera sih Bang. Selera ya. Nah, di sini saya sengaja kunjung ke sini Bang, pengen tahu bagaimana cara Abang bisa mengikuti tahap-tahap ini ya. Ikut kontes kemarin, kenapa ikan Abang bisa menang, bagaimana bagusnya gitu kan. Jadi pengen intinya itu bagaimana progres dari Abang supaya ikan Abang itu bagus gitu. Awal-awal sih gini ya, kalau saya melihat ikan, kita harus melihat ikannya dulu ya. Dalam artian memang harus perlu disortir lah untuk ikan-ikan yang bagus. Ya karena kan buat bisa juara itu sebenarnya aspeknya banyak Bang. Dari yang terutama di awal-awal yaitu pasti anatominya ya. Iya, tentang barnya dia. Anatomi itu tentang ini kan penguasaan tank bukan? Bukan Bang, anatomi itu di badannya si ikan. Gitu. Iya. Bentuk ikannya bentuk ikannya seperti apa, terus barnya dia bagus atau enggak, simet atau enggak. Gitu. Ini kita akan melihatkan salah satu piala Abang nih. Ini di Kujang kemarin nih. Ini juara 3 ikan Abang nih. Ini yang mana ini ya Bang? Ini apa ini? Iya itu. Ini ya, ini bener ya. Abang ini juara 3. Jadi pengalaman beliau patut kita contoh. Semoga aja bermanfaat nantinya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke treatmentnya. Kita cek tank Abang masing-masing ya. Bang, sekarang kita lanjut ya Bang ya. Sekarang kan banyak banget tuh kiper-kiper Cana, berbagai macam cara dia untuk nge-keeps ya treatmentnya. Ada dengan air ketapang, ada dengan daun pisang tua ya, kering ya. Ada dengan berbagai macam lah gitu ya Bang ya. Jadi kalau ada Abang, apa saja yang pernah Abang coba nih buat treatmentnya? Ya buat treatmentnya gitu. Kalau saya jujurnya pribadi itu untuk treatment dalam segala air yang memungkinkan gitu yang kita tahu, kayak misalnya ketapang atau kayu secang atau daun pisang kering. Kayu secang itu susah kan dapatinnya? Banyak Bang. Banyak ya? Banyak serutan daun gitu. Jadi secang, apa lagi Bang? Terus ketapang, terus daun daun pisang kering ya? Ya sebenarnya sih hampir semuanya udah Bang. Hampir semua udah. Yang sangat berkesan memberi manfaat yang banyak apa Bang? Yang paling banyak sebenarnya sih air gambut. 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 Iya. Itu gambut udah pernah Bang ini ya? Udah pernah di aplikasiin ya. Seperti apa tuh air gambut itu? Campurannya apa aja gitu? Kalau air gambut itu sebenarnya kan dia dari tanaman gambut tuh yang panjang-panjang. Gitu. Yang ada suka di sawah-sawah atau rawa-rawa tuh. Itu kita keringkan, lalu kita rebus supaya ditenggelamkan.
terus air rebusannya kita taruh di tank bersama ikannya gitu. Oh gitu. Sekarang abang pakai treatment seperti itu? Ada juga. Oh, ada juga ya. Ada juga. Terus saya perhatikan tadi ada juga bang pakai kayu secang. Ada. Sama ini tadi. Sama apa lagi itu? Sama pakai daun pisang kering daun ya. Pisang kering juga. Tapi sekarang lagi banyak pakai itu kalau lihat ya. Iya, itu karena kita sebenarnya kita harus melihat ikannya dulu sih. Dalam artian ini si ikannya ini lebih nyaman di mana untuk dia mempercepat progres gitu. Ya kebetulan saya ngelihatnya setiap individunya ikan, dalam artian setiap ikannya itu kan beda-beda. Jadi ya udah saya treatmentnya juga dengan cara yang beda-beda gitu. Jadi nggak disamaratakan sih. Oh gitu. Apakah ikan yang omyo ini omyokan namanya ya? Omyokan ini kan emang cabungnya belum terlalu kelihatan ya. Iya. Apakah ikan ukuran segini, ukuran berapa ya? 15 sentian ya? Ini 12 sentian nih. Bisa kita progres seperti yang besar gitu. Yang bisa bagus-bagus kayak gitu. Bisa, Bang. Kita pakai air ketapang sama ini tadi ya. Yang tadi Abang sebutkan tadi lah ya. Itu bisa tuh mungkin kan bisa jadi bagus ya? Sangat bisa, karena saya sendiri itu kebanyakan untuk progres calon bunga. Calon bunga itu di 9-10 cm pun udah mulai kok. Dibandingkan kita pakai hanya air bening saja gitu ya? Iya, kalau untuk sangat sedikit beda gitu. Bedanya ya, sangat sedikit pertambahan ini ya. Cuman kalau untuk bunga, kebanyakan kalau saya bukan pakai air yang secang atau segala macam sih. Jadi untuk bunga menurut saya ya, ini pengalaman saya paling bagus itu pakai endapan air hujan. Oh, air hujan? Iya. Jadi Bang pakai itu juga ya? Pakai itu. Oh, seperti yang belakang ini ya, yang Abang sebutkan tadi ya? Oh iya, ini air hujan ya? Ini air hujan, ini juga air hujan kok. Oh iya, air hujan juga? Iya. Dan sepertinya dia juga nyaman kok dengan air hujan kayaknya tuh. Malah dibandingkan yang air bening dengan yang ini kayaknya dia ya? Iya. Air hujan ya? Iya. Dia udah ngelewatin fase itu sih. Kalau yang ini sih udah ngelewatin fase pakai air hujan sih. Gitu. Jadi ini dia pakai air biasa, terus kita kasih sedikit rebusan air daun pisang. Oh gitu. Jadi cabung atau bunganya ini emang tidak tumbuh sendirinya ya, bukan dari gennya masing-masing ya? Iya. Pasti ada pengaruh dari faktor gen. Faktor gen juga ada ya, cuma kita lebih mendukungnya dengan treatment kita. Nah, pakan. Oh gitu. Dengan pakan juga ya? Pakan, terus airnya, terus kondisi cahaya buat si ikannya gitu sih. Jadi lampu apa yang hidupin setiap hari kalau yang baby nih? Kalau ini dia kurang lebih 18 jaman lah. 18 sampai iya. Pokoknya ya sebenarnya sih semaunya aja sih. Jadi kalau kita keluar mau tidur ya udah. Oh cabut. Gitu. Iya. Kembali lagi ke yang juara 3 kemarin, Bang. Oh, si Muzan. Itu cara rahasianya gimana tuh, Bang? Jadi sebenarnya untuk yang si Muzan ini ikan Muzan saya, ya? namanya Muzan. Udah berapa lama dirawat tuh, Bang? Itu kurang lebih 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan ya, lumayan lama. Lumayan lah. Berarti setengah dari perjalanan Abang di bidang cana ya? Abang kan ada 3 tahunan katanya ya? Iya, untuk marunya iya. Marunya ya? Oh gitu. Itu sih sebenarnya ikan sisa, Bang. Ikan sisa? Iya. Jadi bagus ya? Jadi ya sebenarnya kita balik lagi, Bang. Mau ikan kondisinya yang katanya gen jelek atau nggak bagus nih gitu, calon bunganya nggak ada. Tapi kalau kita rawat terus kita sayang dan kita treatmentnya bener, ya pasti bakalan bagus sih. Oh, gitu. Menurut saya gitu. Sekarang pun juga masih pakai ini ya, pakai ramuan Abang sendiri ya, yang iya, itu ya. Pakai larutan daun gambut. Yang rautan gambut ya, yang iya. tadi kita sebutkan tadi. Gitu. Jadi kenapa cabung itu banyak itu, Bang? Bunga itu bisa numbuh gitu? Kalau itu sih sebenarnya dari faktor gen si ikan sendiri, emang dari alamnya sendiri. Dia emang kan sifatnya dia kan sistemnya kan bermutasi ya. Yang kita sebut bunga itu. Berarti dari gennya emang udah ada bawaan. Udah ada pasti bawaan. Tergantung kitanya yang lagi progresnya gitu ya. Iya, bisa memicu itu atau enggak gitu. Biar cepat ya, misalnya ukurannya memaksimalkan lah. Misalnya ukuran 25 cm bisa lebih banyak daripada ukuran 50 cm dibanding kita tidak treatment gitu ya. Mungkin iya. Ukuran 50 cm dia bakal numbuh ya. Jadi kita mempercepat dengan cara pakai ramuan tadi iya, ya. Pakai treatment lah. Pakai treatment tadi ya. Meskipun nggak selalu, karena posisinya gini, biar gimana pun banyak faktor yang bisa buat ikan ini jadi tumbuh bunganya, Bang. Jadi faktornya itu sangat banyak. Banyak ya. Terus yang penting kita pas omoyan ini kita harus pandai-pandai milihnya ya. Ya kalau saya sih sebenarnya kalau yang ini sedikasinya aja, sisanya aja sebenarnya, Bang. Oh gitu. Sisaan aja, ikan sisaan saya rawat. Yang jadi gini sebelumnya kan ikan jelek jadi bagus ya. Ya nggak tahu ya gitulah. Ya maksudnya ibaratnya
diombiokan, ada yang ngambil, suka ada yang beli gitu kan, datang kita nyebutnya kan PCB ya bang. Suka ada yang PCB, terus disortir sama mereka dan di ikannya sisa dan nggak ada yang mau beli lagi, udah saya rawat, tapi akhirnya alhamdulillah bisa lumayan maksimal. Tapi kalau dari pakannya nih bang, abang cara ngasih makannya bagaimana dan apa yang abang kasih gitu? Kalau untuk dari pakan sendiri sebenarnya kan gini bang, banyak keepers maru yang sebenarnya puasain ikan tuh. Puasain ikan? Iya, cuman kalau saya lebih suka apa enggak, gitu? saya sih nggak pernah puasain. Tiap Sama hari pasti makan karena saya abang banyak waktu mungkin ya, jadi bisa ngasih banyak banget waktunya. Iya. Soalnya kan ada bilang kalau cukup waktu, kadang orang kerja kantor, jadi kadang waktunya kurang buat ikannya, jadi dia ngasih makan supnya gitu. Makan ini aja seingat aja 2 kali seminggu aja gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya posisinya di rumah pun sama orang-orang yang ibaratnya masih kerja gitu bang, berangkat pagi pulang sore pun itu bisa kita kayak misalnya sebelum berangkat kerja kita kasih pakan, gitu. kita pulang kerja kita kasih pakan, begitu pun sebenarnya udah masuk treatment sih bang. Oh gitu. Untungnya abang kasih makan tiap hari itu apa dibandingkan puasa ngasih makan Senin Kamis gitu? Kalau saya bagi sih, abang sendiri gimana? Kalau buat saya segini bang, bagaimanapun dia makhluk hidup yang setiap hari butuh nutrisi. Bang. Iya pastinya dia butuh makan tiap hari ya. Iya, karena di alamnya pun dia mau nggak mau setiap hari pun harus makan. Gitu. Meskipun apapun yang didapat mungkin lebih kecil, serangga atau apa, cuman ya saya sih mencoba supaya nutrisinya dia gitu bang, gitu. Menjaga juga sih. Karena maru itu sebagus-bagusnya maru kalau emang nggak dirawat pun nggak bakalan tetap bagus gitu, pasti gosong atau gimana. Gitu ya. Iya, dia bang ngasih kalau ukuran 30 cm itu, kalau abang ikan yang juara 3 tuh ukuran 30 cm ya bang? 28 cm ya. Itu bang kasih makannya apa? Saya kasih makannya itu saya produksi sendiri sih. Saya kasih makan. Oh yang mana? Ada di sini. Ada. Ini kebetulan kita abang nih sengaja bikin pakan sendiri ya bang ya. Supaya pakannya itu lebih terjaga ya, lebih sehat, lebih bernutrisi ya. Intinya kan kita kenal ikan kita sendiri bang. Kita tahu seleranya ikan. Ya. Kalau manusia bisa pizza, bisa chicken ya aja. Kalau abang ngasih cukup ini aja ya bang ya. Cukup ini aja sama mungkin pakan hidup satu bang. Pakan hidup apa bang ngasih? Biasanya sih cacing atau jangkrik. Cacing, jangkrik, udang juga. Udang juga kadang-kadang. Sebenarnya kita mixing aja sih. Gitu. Biar ikannya juga nggak bosen. Iya benar-benar. Kalau ini murah juga bosan ya. Tapi ini sangat bagus bagi para orang yang agak sibuk nyari makan hidup susah gitu kan. Iya. Ini aja gampang kan, nggak bakal basi juga kan. Nggak bakal basi. Ini apa bang ngasih kalau maru bang? Kalau ini saya sebenarnya ini produk baru bang. Ini juga belum terlalu banyak saya sebar ya. Ini sebenarnya untuk bunga sih fokusnya. Oh ini fokus bunga. Iya. Bahannya dari apa bang? Ini dari maggot ya bang. Jadi, maggot. Jadi ini kita nyebutnya black maggot bang. Oh gitu. Jadi kita nyebutnya, saya buka nggak apa-apa ya? Nggak buka aja biar lebih real ya. Ini black maggot dia beda sama kayak maggot biasa bang. Oh gitu. Ada kandungannya, maksudnya ada beberapa racikan dari kami sendiri. Wangi. Yang wangi ikan ini ya, ikan asin juga. Jadi kita rasanya apa nih ya? Oh iya ada ikan asin juga ya kayak? Enggak. Bukan bang. Enggak. Maru kan rahasia kayaknya tuh. Bukan, maru kan emang nggak boleh terlalu banyak makan yang kandungannya garam. Oh gitu. Nanti dia, soalnya kan dia sendiri kan berlendir kan. Kalau kandungan di badannya banyak garam kan dia juga. Jadi nggak bagus ya? Bukan yang nggak bagus, bisa mati malah. Bisa mati ya? Bisa mati. Gitu. Oh ini kita bisa dapatin di mana nih bang? Di Shopee bisa. Shopee sama Tokped juga bisa. Tokped ya? Ada di situ kok. Ada di sini ya. Kalau dari WA, kalau hubungin abang langsung, berapa nomor WA-nya bang? Nomornya 0813 14. Lupa gue bang. Lupa ya. Pokoknya di sini. Nanti kita cantumkan lah ya, orang sibuk begitu biasanya. Orang lupa bang. Ya. Oh gitu. Nanti kita cek di bawah aja ya. Nomor WA abangnya. Ini ada nih 0813 14 54 7097. Nah, ini nomor baru ya? Nomor khusus perdagangan nih kayaknya. Bukan bang, nomor lama cuman nggak pernah inget. Oh gitu. Kirain saya khusus perdagangan jadi nomornya belum hafal gitu kan. Sama aja bang. Oh gitu. Ekorus ya? Iya. Ekorus. Ini ada lagi nih bang. Itu udang merah apa ini? Ya ini yang biasa, sebenarnya ini yang dimakan sama si ikan saya itu tiap hari bang. Oh, ini udang merah alami atau apa bang? Bukan, itu jadi ada campuran pigmen merahnya bang. Ya. Udang, emang basicnya sebenarnya udang merah, cuman kita tambahin pigmennya. Tokopedia sama Shopee ada juga ya nomor yang sama. Oke. Ini juga, ini maggot juga. Itu maggot, cuman itu maggot merahnya. Ini juga beda ya. Ini kan tadi hitam ya, black maggot, ini dia red maggot.
Kalau ini buat apa biasanya bang? Sama aja bang, buat bunga, cuman biasanya nih keepers nih yang udah pada tahu gitu ya. Biasanya dia kalau mau ningkatin bunga itu pasti warnanya turun. Oh gitu. Biasanya mau naikin bunga warnanya turun, atau mau naikin warna bunganya malah pada hilang. Oh gitu, kasih makan ini aja. Jadi kalau ini itu sebenarnya buat naikin bunga dan menahan warna bang. Jadi warnanya nggak terlalu turun lah. Oh gitu ya. Berarti ini kayaknya makan alami semua nih ya. Sebenarnya makanan alami semua ini, cuma kering di ini abang dikasih bumbu rahasia lah ya. Yang penting aman buat ikannya bang. Aman, pasti aman ya. Udah diaplikasiin. Oke, ini berat sekitar berapa 20 gram. 20 gram ya. Iya. 20 gram nih. Ini ada yang hijau ini buat apa? Itu ada udang hijau nih ada. Itu buat biasanya buat auranti tadi katanya. Auranti. Ini ada auranti abang nih yang sangat menarik sekali buat kita lihat nih. Coba lihat deh. Nih. Ini kecil ukurannya nih, udah apa namanya tadi? CB. Iya, CB ya. Ini CB ya. CB artinya itu ikan yang hasil ternakan di Indonesia ya, bukan Indonesia. Impor ya, breeding Indonesia. Nah, ini bagus nih, abangnya ngasih pakannya ini nih. Nih, keren dah. No. Dia udah mangap juga tuh. Udah settle tuh, banget lah. Gimbal juga settle juga tuh. Udah close juga ya. Ini gondrong juga nih bang ya? Ya lumayan. Lumayan nih. Ini ukurannya sekitar 13 sentian nih. Barnya juga udah kelihatan, simet juga. Berapa bar bang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 7 ya simet. Oke, jadi mungkin kalau pemerempakan ini bisa lebih biru lagi bang ya? Siripnya ya, maksimalkan warnanya ya. Oke, mantap nih. Ini kalau ada yang mau boleh nih bang. boleh. Harganya mungkin pedas ya. Kalau ini pasti pedas nih kalau bagus begini nih. Anggaran berapa bang? Sekitar berapa? Relatif lah. Relatif ya. Iya. Tinggal kontak aja sama yang tadi ya. Iya, japri aja lah. Oke, ini ada lagi yang unik nih, Mil. Ada yang unik, matanya tuh kayak deket banget ya. Dia kayak pesek gitu bang. Pesek ya. Iya. Jadi apa nih bang? Itu Asiatica Red Spot. Asiatica Red Spot ya. Lumayan gondrong. Oh yang gondrong juga. Bisa juga kasih makan semua ya. Berarti ikan cana abang yang di sini semua ini di sini bisa kasih makan ya? Iya, pakai produk itu semua. Oh gitu. Tapi untuk yang Red Spot saya biasanya pakai makan yang merah supaya dia lebih merah juga. Lebih merah ya. Oh iya, ini ada yang merah, ada yang hijau gitu kan, ada yang kuning juga. Berarti ini buat maru ya. Buat maru. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti channel Bang Yos ini. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan jangan lupa tetap bantu subscribe-nya supaya saya bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih banyak bang. Oke.